Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustaz Andri Maliputi Alam dari Tanah Datar, dan Ustaz kita yaitu Ustaz Sabrianto, kemudian Nyiak Mama Alim Ulama, dan beberapa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Dan tidak panjang-panjang kita memulai acara kita pada malam hari ini, marilah sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi, mudah-mudahan acara kita lancar hendaknya sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kedua masuk pengarahan dari Al-Ustaz kita, yaitu Al-Ustaz Sabrianto. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Burung ababil terbang ke Baghdad, tiba di Baghdad beranak 4. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Babul Khairat, seterusnya Direktur Wilayah PT Amanah Travel Indonesia Provinsi Sumatera Barat, sekaligus beliau akan mengisi manasik umroh pada malam hari ini, yaitu Ustadz Andri Datuk Maliputi Alam Esos. Seterusnya Kepala Cabang kita dari PT Amanah Travel Indonesia, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Buya Zarmon Aziz MA. Alhamdulillah kita disambut kedatangan kita ke sini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami direksi PT Amanah Travel Indonesia Provinsi Sumatera Barat, kami berkunjung ke kabupaten kota, Pak. Kunjungan kami tak lain tak bukan adalah pertama kali adalah bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, merangkatkan jemaah lebih kurang 400 jemaah ke Tanah Suci. Alhamdulillah, untuk keberangkatan bulan Agustus besok tanggal 22 Agustus, alhamdulillah seat kita sudah full. Tinggal lagi di tanggal 29, kemudian di tanggal 5 September, 22 September dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar. Tujuannya kita datang ke masjid tak lain tak bukan adalah memberikan ilmu manasik kepada jemaah. Karena banyak di antara kita tidak tahu bagaimana cara menasik umroh itu.
Terkadang kita pergi ke tanah suci hanya selfie-selfie kebanyakan. Makanya kita dari PT Amanah Travel Umroh Provinsi Sumatera Barat, itulah yang kita berikan ilmu kepada jemaah, kepada kaum muslimin dan kaum muslimat setiap kami berkunjung ke kabupaten kota. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan tak kurang saya minta maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepala acara inti pada malam hari ini penyampaian materi manasik umroh dari PT Amanah Travel Sumbar, yaitu akan disampaikan Al Ustaz Andri Dr. Maliputi Alam Esos. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi jawab salamnya nampak betul ibu-ibu kok ragu kalau direktur wilayah. Biar tak ragu kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan kita yang hadir panjang umur, murah rezeki, sehat badan. Amin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sekarang hari Jumat. Kalau dalam kalender Hijriah, maghrib tadi sudah hari Jumat. Maka Bapak Ibu sudah disunnahkan memperbanyak sholawat sampai menjelang maghrib besok Jumat. Mulut yang paling beruntung di hari Jumat dari mulut umat Nabi Muhammad adalah mulut yang bisa bicara dan dia banyak bersolawat. Sedangkan mulut umat Nabi Muhammad yang paling celaka di hari Jumat bisa bicara tak mau bersolawat. Sama-sama Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ustaz, kami kaum Muhammadiyah tak pakai Sayyidina, kami langsung saja Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Boleh. Yang pakai Sayyidina boleh, yang tak pakai Sayyidina juga boleh. Yang tidak boleh, nama Muhammadnya diganti dengan Buya Zarmon. Allahumma salli ala Sayyidina Zarmon. Itu tak boleh. Selagi nama Muhammad, mau pakai Sayyidina, tak pakai Sayyidina boleh. Nah itu Pak. Ibu-ibu ketek dari sabit namo, gadang dah dimbau galak dek duduk lay semua rendah tagak lay semua tinggi. Wabil khusus guru kami, buya kami, senior kami, Buya Zarmon Ajizar Ajiz. Masya Allah. Tadi sholat Isya jadi makmum beliau, Masya Allah. Rasul-rasul sholat di Masjid Nabawi, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu panjang umur, murah rezeki, berangkai umroh juga Buya Ajizar, Buya Zarmon. Amin. Ya Rabbal. Kenapa ndak Ustaz yang jadi imam tadi? Ambo Bapak Ibu bak cando bulan di malam hari, sedangkan Buya Zarmon kok bak matahari di siang hari. Satarang-tarang bulan di malam hari, kalau latibo matahari hilang cahayonya Bu. Itulah bedanya Bojo Buya Zarmon kok. Tapi dek amanah latibo di kita Pak seketek banyak disampaikan. Kemudian alhamdulillah kami datang berdua. Jo Ustaz Safianto, beliau dosen di Stit Ahlus Sunnah, dan beliau area manajer Bapak Ibu PT Amanah Travel Indonesia wilayah Sumatera Barat.
Di sebelah kanan Bapak Ibu ada tas cetek untuk paspor, di sebelahnya tas sandang pakai roda, iko yang gadang. Mudah-mudahan tasku tinggal di siku. Ibu-ibu nanti yang bisa menjawab pertanyaan, kita lagi voucher umroh 1 juta. Nah, voucher umroh 1 juta. Langsung mendaftar ke Buya Zarmon, langsung dikurangi voucher 1 juta insyaallah. Maka ibu-ibu yang paling beruntung ya, kita bawa koper dulu. Berarti untuk 2 orang. Apa-apa cik, ibu-ibu cik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyuruh wa salat, Allah gunakan kalimat wa aqimis shalah, dirikan salat. Ketika Allah perintah wa puasa, Allah gunakan kalimat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Ketika Allah suruh wa bayar zakat, wa itaiz zakat, tunaikan zakat. Tapi ketika Allah yang maha besar menyuruh awak haji jo umroh, itu dengan kalimat wa atimmul haji wal umroh, sempurnakan haji dan umroh. Beda apa? Pas sholat dirikan, pas zakat tunaikan, pas puasa diwajibkan. Tapi giliran umroh dan haji sempurnakan. Karena dalam umroh dan haji ada 3 ibadah. 3 ibadah. Yang pertama ibadah hati. Ibadah hati. Yang kedua ibadah jasad, ibadah fisik Bapak Ibu. Maka syarat untuk umrah dan haji, liman istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan fisik untuk berangkat. Orang yang sudah tua renta tak mungkinnya berjalan, tak mungkinnya untuk menempuh itu, makanya tak diwajibkan untuk haji maupun umrah. Ibadah harta. Ibadah harta. Kalau kini bara biaya umroh Bapak Ibu 35 juta. Barari 3 balai hari. Itu paket bintang 5. Kalau bintang sampai 33 juta 500. Bagi 3 balai hari, kurang lebih 3 juta per hari Bapak Ibu. Jadi nilai ibadah Bapak Ibu di Mekah Madinah sehari semalam 3 juta. Lain mungkin 3 juta itu bu ganti dengan lalok-lalok di hotel, diganti dengan shopping-shopping, diganti dengan traveling. Tak mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami membawa jemaah kemarin di bulan November, namanya Pak Haji Sakirman, orang Solok Bapak Ibu. Kenapa Ustaz sebut namanya? Karena direkam agar nanti sampai ke beliau. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi yang menonton. Jadi Bapak Ibu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Insya Allah berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia umrah dengan saya, sekamar dengan saya Bapak Ibu. Saya bilang, Pak Haji ini nilai Pak Haji di Mekah ini sehari semalam 3 juta. Kalau Pak Haji hanya tidur-tidur ke sini, hanya jalan-jalan putar-putar, mending Pak Haji pulang, tak usah berangkat umroh. Kesal Pak Haji itu kawak Bu, kesal dia. Besoknya sudah makan, jam 8 Pak Haji itu langsung izin. Ustaz, ambo izin. Kenapa Pak Haji? Ambo ingin ke Mas Haji. Mengapa Haji ke Mas Haji? Ambo mengaji Ustaz. Sakit hati ambo kecil Ustaz. Tu bana juga mah. Akhirnya Bapak Ibu 10 hari khatamnya Al-Quran. La balik haji, la balik umrah, itunya yang khatam Al-Quran 10 hari di Mekah Madinah. Subhanallah. Nanti Bapak Ibu 20-30 tahun yang akan datang, umrah ini bukan lagi bernilai ibadah, bisa jadi wisata religi. Baca aja ini pai umrah, ya kan? Karena tenju dah laki pai umrah, laki menikah aja lagi pai umrah. Jadi umrah kau hanya untuk pai pau beati saja. Padahal umrah itu al-hajj
al-asghar, haji kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, umroh itu bagi ibu-ibu sama dengan jihad. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, qultu ya Rasulullah 'alan nisa'i jihad. Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa jihad kami ibu-ibu? Kalau apa-apa jihadnya menunggang kuda, bawa panah, bawa tombak, bawa pedang, mati syahid. Kami ibu-ibu ku apa jihad kami ya Rasulullah? Apa perlu kami menunggang kuda? Apa perlu kami menombak memanah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Jihadnya ibu-ibu haji dan umrah. Jadi pai umrah tu pai berjihad Bapak Ibu, bukan pai lalok lama ke hotel, bukan pai balanjo. Bapak Ibu kami kasih 3 tasnya, iku yang gadang apaknya, yang sebelah itu amaknya, iku anaknya. Beko pulang umrah jamba cucu bacicit pulau tas iku. Bara banyak jemaah umrah, balik umrah bacucu bacicit tasnya. Sampai-sampai ndak taloknya bawa ustaz, tolong ustaz bawa tas ambo ustaz. Dalam hati ambo iku pai ibadah pi balanjonya kemari kecewa. Pai shopping, Pak. Ya Bu, umrah itu jihad. Kalau ibu-ibu mati, meninggal sama dengan mati syahid. Kalau nanti bapak ibu mati syahid, boleh kasih 70 syafaat keluarganya. Tunjuk 1, 2, 3 boleh masuk surga. Oh, tinggal balabih. Rupanya keluarga kami 67 orangnya Ustaz. Balabih 3. Balabih ibu 3 calik di surga tu. Ada ndak Buya Zarmon di situ? Oh, tak ada dah Ustaz. Ada ndak Ustaz Datuk di situ? Oh, tak ada. Ada ndak Ustaz Saprianto? Tak ada. Ibu Agia syafaat tu ke kami. Ya Allah, dan lobby 3 tu untuk Buya Zarmon cik, Ustaz Datuk cik, Ustaz Saprianto cik. Jadi sama-sama kita masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga lah, umrah tu menghapus dosa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Satu umrah kepada umrah yang lain menghapus dosa. Contoh, ibu lah berangkai umrah 2009 balik, 2023 berangkai umrah balik. Dosa dari 2020, 2021, 22 diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil boleh umrah berkali-kali. Ini dalil boleh umrah berkali-kali. Tapi dengan catatan Bapak Ibu. Apa catatannya? Tak ada tetangga yang mati karena tak makan. Tak ada tetangga anaknya yang berhenti kuliah karena tak punya uang. Ibu berangkat umrah tiap bulan, berangkat umrah tiap tahun. Tetangga sebelah anaknya berhenti kuliah tak punya uang. Tetangga sebelah menangis karena tak punya makan. Ibu paiju umrah, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah? La labbaik, la labbaik. Tidak diterima umrah kita, Pak. Tak diterima haji kita. Tapi tetangga aman, andai taulan aman, rezeki lancar, umrah lah tiap bulan. Dengan siapa umrahnya? Dengan Buya Zarmon. Masya Allah, salawatnya bagus, suaranya mantap. Ini Buya multi talenta, ala ganteng, suara mantap, imam padi, Masya Allah. Alhamdulillah beliau lulus P3K. Lah jadi abdi negara insya Allah Pak. Ciek saja beda P3K, kojo PNS ya Pak. Tak dapat dana pensiun. Kalau PNS dapat dana pensiun, mati nanti Buya Zarmon, istrinya boleh mengurus dana pensiun janda.
Nah itu Pak. Tapi kalau P3K meninggal Buya Zarmon, bininya tak dapat. Nah maka Bapak Ibu, karena 2002 sampai lah makin doke, mudah-mudahan nanti berganti pemimpin ko hilang P3 ko. Jadi PNS adunya, amin. Ya Rabbal. Jadi Ustaz ko ceramah atau apa ko kampanye? Amo ndak kampanye Bapak Ibu. Bapak Ibu yang suka Anies, pilih Anies Pak. Yang ndak suka Prabowo ndak usah pilih. Yang ndak ketujuh jo Ganjar, pilih aja Anies. Langsung selesai cerita Pak. Ndak perlu ibu-ibu kan. Nah itu Bapak Ibu. Nah yang terakhir, nanti kita langsung praktek Bapak Ibu. Sebenarnya banyak, tapi ini yang terakhir saja. Apa yang terakhir? Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salati fi masiwa." Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibanding Masjid Babul Khairat. Bab pintu-pintu khairat, kebaikan. Setiap warga yang masuk ke masjid ini hidupnya penuh dengan kebaikan. Kalau ada warga di sini yang hidupnya penuh kesulitan, hidupnya penuh ujian, ya Allah, kenapa kau uji aku begini ya Allah? Masuklah ke masjid ini. Insya-Allah hidupnya penuh dengan kebaikan. Tidaklah salah orang dahulu memberi namanya Masjid Babul Khairat. Bab pintu-pintu khairat, kebaikan. Awaklah cuk mas haji itu Ustaz. Pindik wak susah aja baru baca caranya. Mungkin niat kita perlu diperbaiki Pak. Alah Ustaz, lalu ruin niat kena Allah alum joleh Ustaz. Insyaallah tabungan di Sarugo. Tabungan di Sarugo. Ustaz Zarmon salat di Masjid Babul Khairat, salat Isya 1000 kali sebanding dengan 1 kali di Masjid Nabawi. 1000 dikonversi ke tahun, 2 tahun 7 bulan. Salat Pak pengurus masjid berjamaah di sini 2 tahun 7 bulan sebanding 1 kali di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salat. Lebih banyak pahalanya 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat dikonversi ke tahun 270 tahun. Salat Ustaz Datuk di Masjid Babul Khairat 270 tahun salat maghrib berjamaah sebanding dengan 1 kali salat berjamaah di Masjidil Haram. Subhanallah. Terjawablah sudah kegundahan Nabi. Dulu Nabi sebelum masuk Ramadan gundah gulana. Datang malaikat Jibril, "Kenapa engkau ya Rasulullah?" "Wahai malaikat Jibril, aku ini berpikir andai hiduplah umat Nabi Nuh 60 tahun, dua-duanya ahli salat, dua-duanya ahli zakat, dua-duanya ahli kebaikan, ditimbang amalnya sudah pasti kalah amal umatku karena umurnya pendek. Sedangkan umat Nabi Nuh umurnya panjang 900 tahun. Risau aku wahai malaikat Jibril. Tidak ada nabi yang paling cinta kepada umatnya melebihi Nabi Muhammad cinta kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, umatmu betul secara umur hidup pendek, tapi secara usia ibadahnya panjang." Boleh umur kita pendek, tapi usia ibadah kita panjang. Bagaimana cara memperpanjang usia ibadah? Salah satunya umroh dan haji. Salat di Masjidil Haram 1 kali di Masjidil Haram, 270 tahun di Masjid Babul Khairat. Kalau dapat 5 kali Pak, lah semua Pak hidup 1000 tahun. Salat 1000 tahun di Masjid Babul Khairat sebanding 1 kali di Masjidil
haram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan? Ustaz, ni ambo pe umrah tu piti tak ado. Kan ikut bapak ibu. Anak kamanika. Ya kan? Dan surang lai ka malayin, dan surang lai ka baralek, dan surang lai ka wisuda. Tak ada piti ustaz. Bapak ibu, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggilnya. Kalau laba data hati mencalik Ka'bah tu bergetarnya, berarti itu tanda-tanda Allah memanggil. Penuhi panggilannya bapak ibu. Baca rohnya, Buya Zarmon, badata jantung ambo calik Ka'bah ku. Kau nampaknya Allah lah panggil, atau long Buya datang ke rumah. Mangabu, ambo daftar umroh. Berapa biaya pendaftaran? 2.500.000. Nah, ambo daftar dulu. Walaupun pelunasan ada daftar dulu. Buya Zarmon, iko 2.500.000 ambo mendaftar. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Walaupun dayu ambo ndak ado, kalaulah Allah memanggil pasti ambo sampai di situ. Ambo mendaftar biar. Bila ibu berangkat, sabar biar. Pokoknya masuk nama dulu. Insyaallah tahun ko biar. Masuk nama. Sebelum Buya Zarmon pulang, Buya. Sebelum Buya pulang, tolong Buya doakan ambo capek pai. Amin. Minta doa ke Buya. Bapak Ibu. Modal itu caranya Bapak Ibu. Kalaulah ibadah umroh untuk orang kayu, tak mungkin ada orang miskin bisa sujud depan Ka'bah. Kalaulah ibadah umroh haji untuk para pejabat, tak mungkin rakyat jelata ada yang pergi umroh. Bahkan patang geger di pesawat, apa kau minta turun? Kamu apa? Ambo lupa bagi makan ayam ambo je. La ilaha illallah. Lupanya bagi makan ayamnya. Tak ada tiap pesawat. Jemaah haji. Bapak Ibu. Kalaulah ibadah umrah untuk orang soleh, tak mungkin orang bertato banyak dosa pai umrah Bapak Ibu. Umrah itu untuk siapa yang Allah panggil. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah dipanggil, lantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama Pak. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita yang mengakui labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu. Berarti Bapak Ibu, kita pergi haji, pergi umrah karena Allah yang memanggil. Kalau Allah memanggil, kira-kira mungkin tak Allah memanggil kita untuk shopping? Tidak mungkin. Kira-kira mungkin tak Allah memanggil kita untuk foto-foto ke situ? Tak mungkin. Malah baik. Kalau kita sudah mengatakan aku penuhi panggilanmu ya Allah, sudah pasti Allah memanggil kita untuk ibadah. Maka penuhilah panggilan Allah sebagai hamba. Saya Datuk Maliputi Alam, tinggal datuknya. Saya ustaz, tinggal ustaznya. Saya pejabat bupati wali negari, kalau sudah pakai kain ihram, apapun jabatannya tetap tak boleh memakai yang berjahit. Betul Bapak Ibu? Andai Pak Anies Baswedan jadi presiden, pergi dia umroh dengan Ustaz Zarmon, pakainya tetap sama, satu di bawah, satu di atas. Oh kata Pak Anies, tak bisa, saya kan presiden, harus pakai baju, tak boleh, kena dam. Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, ketika ibu-ibu mandi, kan nanti jam 2 dibilang Buya Zarmon, Bapak Ibu, nanti jam 2 kita ke Mekah untuk umroh.
Bapak Ibu silakan mandi ihram. Kemudian ibu-ibu mandi. Ketika mau mandi, ibu melepas semua pakaian, karena akan diganti dengan pakaian putih bersih. Artinya apa Bapak Ibu? Seluruh pakaian maksiat tinggalkan. Seluruh pakaian keangkuhan, kesombongan dunia tinggalkan. Tanggal semuanya. Tak boleh. Saya nenek mama pakai peci, tak boleh. Kalau sudah pasang niat, tak boleh pakai ini. Oh, balili Ustaz, mau liliknya 2000 kali lipat, tak boleh pakai. Karena kita datang sebagai hamba Allah. Ibu yang mau berangkat umroh, silahkan mandi sunat taubat dulu. Mandi taubat, sholat sunat taubat. Inilah kenapa kami yang muda-muda ini hadir untuk umat. Amanah itu singkatan dari aman, nyaman, berkah. Itulah kenapa Buya Zarmon bergabung dengan amanah. Itulah kenapa Ustadz Atma, saya dan Ustadz Saprianto bergabung dengan amanah. Kami ingin menghadirkan pelayanan ibadah umroh yang aman, nyaman, berkah, sesuai tuntunan sunnah untuk seluruh umat di Sumatera Barat ini. Saya pernah Bapak Ibu bawa jemaah, dia hobi berburu. Di kamar dia berjanji, Ustaz, hambaku berjanji kepada Allah di muka Ustaz. Apa janji apa? Balik umrah ku ambo nak kan berburu lah Ustaz. Serius Pak, serius. Ambo rekam ya? Boleh katanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai kini tak pernah maci anjang lah. Solat berjamaah di masjid. Jadi kalau ada apa ibu-ibu yang apaknya suku berburu, asuruh umrah jambu. Insyaallah berhenti berburu. Hebat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti saat tawaf, nih saya kasih sedikit. Nih rukun Syam, nih rukun Yamani. Kita dari sini. Nanti Bapak Ibu lewat sini, lihat Hijri Ismail, lihat lampu hijau. Kadang jemaah ini dia tak sampai lampu hijau dan angkat tangan aja, tak nampak orang dia angkat tangan. Saya bilang ke jemaah, tanda angkat tangan itu lihat lampu hijau. Nampak lampu hijau dah saja lihat, lihat hajar Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Cium tangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai rukun Irak, Bapak Ibu, menuju rukun Yamani, saya tak menyuruh jamaah doa bahasa Arab. Tidak. Saya malah menyarankan Bapak Ibu, ini putaran pertama. Silakan bertaubat kepada Allah. Namaku Andri. Jangan pakai gelar. Tak pakai gelar datuk-datuk. Kita tidak datang sebagai hamba. Ya Allah, namaku Andri. Aku datang dari Batu Sangkar memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Datang dengan sebunuh dosa, sehamparan pasir maksiatku ya Allah. Ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Dalam hati Pak sebagai ampun ya Allah. Menetes air mata Ibu jatuh ke lantai Masjidil Haram. 4 mata yang tak dipanggang api neraka. Salah satunya mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang menangis mengakui dosa akan menjadi hujah di hadapan Allah bahwa aku pernah menangis minta ampun kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan itu yang menghantarkan kita ke surga ya Allah. Amin. Nah, sampai di rukun Yamani, Rabbana atina samu. Tiba siko, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Putaran kedua Bapak Ibu, silakan minta hajatnya apa. Ibu tuh payumroh mana? Hajat yang paling tinggi payumroh, ya Allah, izinkan kami, izinkan aku sepayung sepanji dengan baginda Rasulullah di surga Firdaus ya Allah. Itulah hajat yang paling. Dan aku minta itu gampang. Di siko di Baru Khara bisa minta. Tapi kalau ada di Ka'bah, tempat yang paling mahal mintanya, minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Minta sahabat yang paling tinggi, jangan ya zaman Ustaz, minta sepayung sepanji dengan Rasulullah.
sallallahu alaihi. Putaran ketiga, Bapak Ibu, ini putaran ketiga. Silakan minta ampun untuk ayah dan ibunya. Orang tua, sebutlah ayah Bapak Ibu. Ya Allah, bisa jadi kaki yang menginjak tanah haram kok berkat doa maaf ambu ya Allah. Kalau masih duit, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, sehatkan badannya. Kalau nyulah mati, ya Allah lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kubur, tempatkan di tempat yang terbaik. Masya Allah. Barang sana orang tua dalam kubur, anak jadi Ka'bah takana boleh. Ikut tak? Putaran kampe itu minta ampun untuk suami awak, untuk istri awak, untuk anak-anak awak. Putaran kalimu minta ampun untuk dusana awak, adik awak, kakak awak, PT awak, mahu awak sadunya. Putaran kanan sampaikan doa orang-orang yang menitip doa. Saya menitip doa sampai namanya menyakiti. Saya pengalaman bahwa jemaah dia 2017 berangkat umroh di bawah putar-putar di dalam Bapak Ibu sampai ke Raji bukai kapal yang mau. Akhirnya Bapak Ibu lagi cek haji bu, jangankan mancalinya Ustaz, mancali terompayu sakit ya bu, mendendam jadinya Pak. Lalu aku sarankan di putaran ke-6 doakan ini. Dia rumah sakit, lah sempat maaf-maaf, seminggu sudah itu meninggal ibu. Akhirnya apa tu kamu, Ustaz, alhamdulillah, apalah bermaaf-maafan dia Ustaz sebelumnya mati. Jadi ibu pulang-pulang atau sampai hati lagi, nampak kawan yang menyakiti hati awak, salah ngomong kawin kan yang awak menjerit, balik pulang senyum. Apalah saya ini maka kau kamu tidak tahu kalau pulang mendoakannya. Kalau mendoakan orang yang mau baik, kawan satu orang bisa. Tapi mendoakan orang yang menzalimi awak itu yang luar biasa. Doanya satu saja. Allahumma ja'al umratana umratan mabrura. Atau Rabbana taqabbal minna umratana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak apa Ustaz. Ya Allah, terima ibadah umrah kami. Ya Allah, terima ibadah umrah kami. Selesai tahap yang ke-7, ibu salat sunat di belakang makam Ibrahim. Nanti berdoa, mau junjur Allah ibu. Setelah itu minum air zam-zam, kemudian sa'i, selesai sa'i tahallul, sudah itu kita balik ke hotel. Begitulah kami membawa jemaah umrah Bapak Ibu. Kami khawatir nanti lama-lama umroh ini bukan lagi ibadah, tapi wisata religi. Ajang untuk foto-foto, ajang untuk jalan-jalan, ajang untuk kayak katen. Padahal Bapak Ibu 1 detik di Masjidil Haram lebih baik dari 1.100.000 detik di daerah-daerah lain. Itu Bapak Ibu. Maka kami buat program tahajud namanya. Bapak Ibu nanti jam 2:30 dibangunkan. Bu, di lobi semua. Lah cukup Pak. Alah, cukup. Dibawa ke Mas Haji, ke lantai sampai naik eskalator. Oh, kemudian Buya Sarmo jadi imam. Allahu Akbar, Masya Allah. Salat tahajudnya 8 rakaat di malam, witirnya 3. Sudah nunggu azan subuh, sudah azan subuh ibu sholat sunat fajar, pahalanya seperti langit dan bumi. Kemudian sholat subuh, sudah sholat subuh kajian subuh, sudah kajian subuh ibu sholat sunat isra, pahalanya kal haji wal umrah, dapat haji dan umrah. Kemudian 15 menit lagi
duha suatu pulang ke hotel baru makan. Masya Allah. Amal dari itu lah Bapak Ibu. Maka jangan ragu lagi. Nih yang lagi direkam. Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada, para tamu Allah yang sudah berniat untuk berangkat umrah, jangan ragu. Berangkat umrah dengan amanah umrah PT Amanah Travel Indonesia. Untuk keluarga kami yang ada di pesisir selatan, hubungi Buya Zarmon. Nah, ini nomornya. Beliau kepala cabang Amanah Umrah pesisir selatan. Itu bawa balik ke Songke ke Bu. Jadi cukup sampai di situ. Sebelum Ambo akhiri, ada yang bertanya Ibu, silakan. Apa bedanya Ustaz? Haji itu rukun Islam kelima, umroh itu bukan. Kemudian ibadah umroh dengan haji beda. Umroh tak ada wukuf, umroh tak ada melontar jumroh. Tapi jemaah umroh dibawa ke sana, ke Jabal Rahmah, dibawa ke Mina, dibawa ke Musdalifah, dibawa melihat melontar jumroh. Itu saja bedanya Bapak Ibu. Ya, jadi umroh dengan haji beda pahalanya. Lebih besar pahala haji ketimbang umroh. Kenapa hari ini banyak orang berangkat umroh? Karena menunggu haji lama, 20 tahun sekarang untuk mendaftar. Yang kedua, apalagi membuat orang banyak pergi umroh? Takwik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rindu tibo, piti ado, kondak pai beko, umur tak sampai, piti abi, nan mokah ndak tak coliek. Itu Bapak Ibu. Ya. Sepakat dengan talangan umroh. Talangan umroh, berangkat umroh dulu, bayar belakangan. Termasuk orang yang tak sepakat. Kenapa Bapak Ibu? Ibu di rumah punya listrik, ya kan? Ada listrik, ada. Listriknya dipakai kalau malam bisa terang, bisa untuk masak, bisa untuk mencuci, bisa untuk bikin air dingin di kulkas, ya kan? Pasti ibu membayar uang lampu naik 10.000. Jo kanyang mangkari 7.000. Dela naik puluh listrik. Padahal barangnya joleh, manfaatnya joleh. Kalau umroh Bapak Ibu, itu kalau pulang yang tinggal cuma air zam-zam, kurma enggak 5 kilo, seminggu habis barang go. Kemudian datang orang minta, Pak, tolong dicici we umrohnya. Pada ke mendongkol, yang takutnya nanti ibu mendongkol. Umroh pulang hati sakit. Nah, itu yang tak bagus. Yang bagus Pak Ustaz, ada kabau, jual kabau untuk umroh boleh. Ada tanah, jual tanah untuk umroh boleh. Tapi tanah awak Bu, jangan tanah